Sedulur kental, sedulur Widya, bertemu lagi di program Ini Dia, Info Terkini Widya. Berikut pernyataan lengkap Rizal Ramli yang menyindir sebuah pernikahan itu. Pesta mantuan lebih megah dan monarch dari mantuan dua Sultan Jogja atau Solo. Barisan kereta kuda bagaikan pernikahan kerajaan Inggris atau Belanda. Metamorfosa, dari presiden asal rakyat biasa menjadi sang raja YG lebih hebat dari Sultan Jogja atau Solo. Bagi teman-teman yang kemarin ikut jagong atau bahasa Indonesianya resepsi, pasti masuk kerja agak gimana ya? Pasti masih capek kan? Tetapi meski capek, hawa-hawa kepuasan ada nggak? Kalau Widya sih puas banget. Mantap pokoknya. Datang di resepsi pernikahan Mas Kaisang. Meski penuh perjuangan, tapi lega rasanya berhasil bersalaman dan mengucapkan langsung selamat. Tahu nggak, pas hari pernikahan itu, Pak Rizal Ramli, kok ya masih aja berkomentar negatif. Dalam status Twitternya hari Minggu kemarin, dia bilang begini, pesta mantuan lebih megah dan monarch dari mantuan Sultan Jogja atau Solo. Barisan kereta kuda bagaikan kerajaan Inggris atau Belanda. Metamorfosa dari presiden asal rakyat biasa menjadi sang raja yang lebih hebat dari Sultan Jogja atau Solo. Sweet revenge. Aduh Bang Rizal, kalau kecewa nggak bisa hadir karena ada banyak acara, ya mbok sudah. Kebenciannya tidak perlu dipelihara terus-terusan begitu. Usia Anda sudah 68 tahun. Atau 2 tahun lagi 70 tahun. Tidakkah semestinya jauh lebih bijak menyikapi sesuatu? Coba retweet dibalas, dijawab, ajak argumen Bang Rizal. Kayaknya Anda ini harus ganti kacamata plus. Karena efek kacamata minus menjadi melihat sesuatu dari negatifnya saja atau kekurangannya. Bang Rizal kan diundang, tapi kenapa nggak datang? Sudah pamitnya lewat Twitter, malah nyinyir. Lantas, apa makna gelar doktor dan tingkat ketaatan ibadah Bang Rizal? Ini acara pribadi, tidak ada kaitannya secara langsung dengan negara. Bang Rizal malah melecehkan. Bukankah di agama Anda diajarkan bahwa jika tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam? Atau jangan-jangan Bang Rizal tidak tahu hadis itu? Apa nggak malu sama cucu Bang? Saya pikir sebenarnya masalah Bang Rizal sama Pak Jokowi itu apa? Diberhentikan dari menteri. Pasti ada dasarnya Pak Jokowi melakukan itu. Wong ketika menjabat Menko Maritim yang sekarang dijabat Pak Luhut, lebih baik siapa? Coba. Dulu kan Anda malah suka bikin rame sesama menteri. Kondisi ekonomi Indonesia sekarang baik-baik saja. Apa komentarmu? Jadi laki-laki itu harus gentle lah Pak. Kalau cuma nyetatus, nyinyir-nyinyir doang, mah udah kayak John Ruh, Haikal Hasan, Sugi Nur dan teman-temannya. Kemarin itu di pernikahan terakhir dari anak Pak Jokowi, wajar dong digelar besar-besaran. Dari ketiga anaknya Pak Jokowi, bisa sebut siapa yang memakai fasilitas Istana Negara? Nggak ada Pak. Lalu, kenapa semua acara di Solo? Ya karena rumah Pak Jokowi di Solo, Mas Gibran dan Mas Kaisang tinggalnya di Solo. Beberapa kendali bisnis mereka juga di sana. Dan yang terpenting, Pak Jokowi menginginkan ada perputaran uang yang lumayan di sana. Jika begitu, apa yang salah? Apa yang dilanggar? Apa yang tidak tepat? Bahkan di sela-sela acara saja,
Pak Presiden masih sembari menandatangani berkas loh. Itu diunggah di medsos Pak Jokowi. Bahkan di sela acara mantu, pada Minggu siang, Presiden menerima kunjungan Pangeran Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pak Rizal tahu nggak siapa dia? Dia putra Presiden Uni Emirat Arab yang memberi bantuan Masjid Syekh Zayed yang berdiri di Gilingan, Solo. Kalau Presiden mau, pasti bisa diwakilkan. Tetapi beliau tidak menyerahkan tugas kepada yang lainnya. Ingat ya, kunjungan itu hari Minggu dan di saat punya hajatan besar. Siapa kira-kira pejabat Indonesia yang bisa melakukan apa yang dilakukan Pak Jokowi? Kalau saya sih ragu ada yang seperti beliau. Pak Rizal menuduh kalau Pak Jokowi lebih hebat dari Sultan Jogja atau Solo. Apa indikatornya, Pak? Jelaskan dong. Kalau cuma nge-tweet begitu saja, Widya juga bisa. Tapi apa parameternya? Sebutkan dengan jelas. Masih ingat peristiwa 2 tahun lalu enggak, Pak? Saat pandemi masih kuat, kan Pak Rizik Syihab baru datang dari Arab Saudi tuh. Lalu mengadakan hajatan, menikahkan anaknya. Cek saja deh, nutup jalan enggak, pakai standar protokol kesehatan enggak. Lalu mengumumkan agar warga datang ke pernikahan itu tidak. Saat itu Anda kemana? Kenapa diam saja? Sudah aturan dilanggar, yang baca doa malah mendoakan keburukan orang lain, yang datang tidak swab dulu, dan macam-macam masalah. Apa Bapak lupa? Juli kemarin Pak Anies juga menikahkan anak perempuannya. Pak Rizal ingat berapa hari diadakan itu pestanya? 3 hari Bang pernikahannya itu. Lalu resepsi 3 hari itu diadakan di mana? Hotel, rumah sendiri, atau rumah jabatan? Pinjam di salah satu elit politik? Bukan Bang. Pak Anies menggelar acara nikah anaknya itu di Candi Bentar Putri Duyung kawasan Ancol. Gak terima sehari 2 hari loh itu. Katanya latar belakang Bang Rizal itu pakar ekonomi. Masa tidak bisa melihat dengan jernih manfaat acara kemarin bagi masyarakat luas? Bayangkan ada berapa puluh orang dilibatkan oleh perusahaan catering menyiapkan makanan. Berapa ratus tukang parkir. Berapa ribu pegawai hotel di kota Solo yang ketiban rezeki melayani tamu. Berapa ratus UMKM yang diminta membuat souvenir. Berapa rental mobil yang dipakai para tamu dan masih banyak lagi. Bahkan kabarnya para undangan luar kota mencari kendaraan sewa di Solo tidak ada stok. Mereka harus mencari di kabupaten sekitar. Bahkan ada yang mencari di Jogja atau Semarang. Saran saya Pak, mumpung masih sehat walafiat, banyak istighfar, banyak taubat, dan doa pada Tuhan. Itu akan menyehatkan psikologi Pak Rizal. Saya sebenarnya malah kasihan loh sama Bapak. Setua itu masih punya penyakit hati yang begitu besar. Anda nggak malu dulu pernah mempercayai kasus bonyoknya wajah Ratna Sarumpait. Ternyata malah oplas. Jangan sampai terjadi lagi, Pak. Ingat, usia dan refleksi itu jauh lebih bermanfaat pada kondisi psikis. Kalau sudah lansia masih saja begitu. Saya jadi paham mengapa gagal menikah sampai 2 kali. Jangan-jangan perilaku ke bini ya sama aja, nyinyir juga. Makanya bini selalu minta pisah. Anda itu sudah habis. Tidak ada yang mau mendengar lagi. Wong menulis status di
Twitter tulisan Jogja aja masih pakai K, bukan pakai G. Itu menandakan Anda tidak kredibel. Akhirnya harus meminta maaf toh akibat salah tulis. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia berikutnya. Salam!